Shalom. Presiden Prabowo salah memilih orang-orang dan para menterinya yang kelewat konyol dan sangat konyol sekali, seperti Haikal Hasan, yaitu turunan Baklawi yang sedang diributkan dan dipermasalahkan di negeri ini menjadi NKRI porak-poranda dan tidak pernah berakhir. Kalau saya seorang pejabat negara, Baklawi ini harus dihentikan dan keributan mereka harus dihentikan. Tangkap itu Habib Rizik, baru benar adanya sebagai negarawan. Karena nggak ada orang yang boleh memprovokasi siapapun di dalam masyarakat supaya pembangunan ini berjalan cepat. Pembangunan bisa berjalan cepat tanpa intimidasi, tanpa premanisme, dan tanpa demo-demo. Entah apapun keributan masalah agama siapapun, pemimpin agama yang mengacaukan, masukin ke dalam tahanan, penjarakan. Para penista agama tangkap. Saifuddin Ibrahim juga tangkap. Kalau memang menista, saya rela kok. Kenapa? Karena itu menyangkut isi ketenangan hati. Lu singgung agama lain, akan disinggung. Saya berani menyinggung Islam, hapus dulu kitabnya itu yang mengajarkan kebobrokan itu. Itu yang saya lawan. Ya. Haikal Hasan, Raffi Ahmad diangkat jadi menteri. Prabowo, utusan khusus. Natalius Pigai, memang dia cinta damai dan dia orang Papua, untuk mewakili orang Papua agar duduk di pemerintahan Prabowo. Tapi siapa tahu anak buahnya Pigai di bawah Kementerian HAM, dia menjamin agar 7 orang yang ditangkap pribumi itu di Sukabumi itu jangan ditahan karena dia mayoritas dan beragama Islam. Ini gedung sudah hancur dan ini kriminal. Apalagi itu lambang suci orang Kristen, salib diturunkan. Kamu tahu kekeramatan salib itu? Sampai semua orang Kristen pakai salib semua di kalungnya. Saya juga ikut-ikutan. Ini kalung saya, kalung salib ini. Ini lambang kemuliaan. Tetapi bagi dunia ini lambang kehinaan. Bagi manusia duniawi, salib ini kehinaan. Tapi bagi orang Kristen, ini adalah kemuliaan hidup, melambangkan penderitaan. Ini kalau salib diturunkan dari gedung, kok orang yang melakukan kriminalnya semacam gitu kok Departemen Kementerian Hak Asasi Manusia, anak buah Natalius Pigai, menjadi penjamin itu. Di mana otakmu, Natalius Pigai? Besar mulut aja loh. Mulut kayak ikan gabus kayak begitu. Kalau saya ikan gabus tapi ya bagus. Kalau kamu besar mulut doang.
Begitu jadi menteri, lo minta departemen kamu, kementerian kamu 20 triliun. Lo pakai apa? Direka-reka dulu apa yang dipakai. Itu kan hanya departemen omon-omon itu. Lebih parah Fadlizon jadi menteri, dia menghina bagaimana wanita itu diperkosa. Mei 98. Data-data kasus kekerasan seksual perempuan dari Aceh, Maluku, dan Papua. Kita 3 hari tidak tidur, tidak bisa makan karena terlalu kejam. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit. Wouldn't it be great if you could read and manage your business mail from anywhere? Wish you had... Yang saya tangani sendiri itu ada 15 korban. Yang paling kecil itu umur 11 tahun. Mamanya juga korban, meninggal, dibunuh. Kakaknya juga dibunuh. Jenderal Wiranto mengatakan, kamu berbohong. Orang menangani kasus itu, yang paling kecil itu 11 tahun, yang dijadikan istri oleh Syekh Puji Semarang. Fadlizon, nabimu itu 6 tahun dikawinin, ditidurin umur 9 tahun. Pantas saja kamu tidak punya hati nurani. Jenderal Wiranto bilang, ini yang menangani, dia bilang bohong, kata Wiranto. Bangsa yang tidak bermoral dan tidak berbudaya karena tidak menghormati wanita. Kamu telah menjelekkan nama bangsa Indonesia di internasional. Karena sejak rusuh terjadi, itu rumah sakit didatangin orang-orang bersenjata, berseragam tentara, dan meminta pihak rumah sakit bungkam. Sebelum kerusuhan itu ada yang namanya pengkondisian massa. Orang-orang tertentu gitu ya, tepak, bersepatu boot, itu datang ke komunitas-komunitas dan mengatakan, sebentar lagi kamu akan bisa menyentuh perempuan-perempuan yang selama ini tidak bisa kamu sentuh. Dan waktu itu saya mendapatkan surat bahwa anak saya akan diculik. Teror itu kemudian berlanjut sampai sekarang. Setelah Mbak mengkritik pernyataan Fadlizon. Ya, jadi bahwa Fadlizon telah membohongi publik, berdusta kepada publik, dan berdusta kepada perempuan Indonesia, pada warga bangsa Indonesia, dan Fadlizon telah melakukan pembohongan fakta sejarah. Prabowo nggak lama lagi akan hancur. Kalau nyawamu nggak putus, karir kepemimpinanmu akan hancur karena salahmu sendiri. Dan dosa-dosamu itu nggak bisa diampuni, Pak Prabowo. Karena ini kerusuhan Mei 98 ini Pak Prabowo sebagai dalang utamanya, di mana Kopassus semua turun ketika itu. Karena hari itu 3 hari kerusuhan di mana-mana, dan etnis tertentu yang menjadi korban. Tapi Menteri Fadlizon dengan gampang dan enak berbicara, itu rumor. Bagaimana sakitnya mental manusia kayak begitu yang tidak berempati dengan situasi. Bisa-bisa akan terulang lagi kalau Pak Prabowo tidak segera
tidak segera menangani. Kalau benar cinta Indonesia, cinta NKRI seperti kata-katamu itu, maka lebih baik Prabowo ini harus ada dewan jenderal ataupun dewan orang suci yang untuk mengambil alih pemerintah Indonesia. Dia pilih Raffi Ahmad, juga menteri yang rusak. Dan dia itu kan hanya untuk permen saja, untuk permen karet, untuk cerita di TV. Jadi angkat jadi menteri, utusan khusus, nemuin Habib Rizik. Juga sangat menyakitkan orang-orang yang murni tulus hatinya. Ade Armanto diangkat jadi menteri dong. Atau guru gembul. Lebih pintar dari sekedar Natalius Pigai kayak begitu. Orang muka-muka bingkai kayak begitu. Bingkai. Natalius bingkai. Mulut ikan gabus. Ini sudah main fisik sekarang saya. Astaghfirullahaladzim. Begitu banyaknya orang-orang yang tidak pantas masuk di dalam kabinet Prabowo, hanya buang-buang uang untuk menggaji orang yang tidak bermanfaat bagi negara, tidak berguna bagi negara, tidak membawa kemajuan, tidak membawa perbaikan ekonomi, malah akan merusak. Datang ke Papua, Pak Prabowo minta maaf kepada rakyat Papua yang sudah Bapak tindas bertahun-tahun sejak dari mertuamu itu. Kalau Pak Jokowi datang ke Papua sampai 14 kali, itu karena ada bisnis di sana. Ada proyek di Raja Ampat. Di mana kroni-kroni Jokowi itu pantas menerimanya. Istri Jokowi dan anak-anaknya. Memang nggak kelihatan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dia pandai bersembunyi di balik setiap langkah-langkah konyolnya itu. Nggak ada OTT tangkap tangan itu. Tangkap tangan itu orang-orang yang dikorbankan. Luhut Panjaitan itu mestinya ditangkap karena terlampau banyak harta kekayaan yang disimpan, diambil oleh dia. Kapan negara bisa maju kalau yang dipilih seperti Raffi Ahmad, Haikal Hasan, manusia nyemot kayak begitu. Dia paling benci dengan saya itu, Haikal Hasan. Dia cerita semua kepada putra saya Saddam Hussein waktu mereka debat di TV One. Nah, saudara-saudara bisa melihat bagaimana harta kekayaan bangsa Indonesia yang dirampas oleh partai politik, yang dirampas oleh pengusaha-pengusaha yang ditipu oleh Yusuf Kala,
tanah Sulawesi, harta-harta di Mamasa sana yang dikuasai oleh Yusuf Kala ini. Oleh TV One, Abu Rizal Bakri. Betapa banyak penderitaan bangsa yang mestinya bisa dipercepat kemajuan itu, tetapi karena dimakan dan dikuasai oleh orang-orang seperti PDIP, semua penjahat di sana itu, para perampok negara. Ketika berkuasa SBY, semua menterinya itu sama semua. Ketika Soeharto, semua dimakan menteri-menterinya. Nggak tahu ini Prabowo ini berapa hal. Karena memang Pak Prabowo ini luar biasa, saudara-saudara. Masih ingat uang plastik 100.000 dulu? Ketika uang plastik 100.000 itu nggak berlaku karena susah untuk dicetak, karena cetaknya di Australia. Itu berapa kontainer itu diambil sama Prabowo, kemudian ditukar dengan uang kertas baru. Ini fakta. Makanya Prabowo dengan berapa kali pun dia ikut pilpres, dia bisa membiayainya. Bayangkan 4 kali pilpres, Prabowo selalu ikut, kalah. Itu uang dari uang plastik yang ditukar dengan uang kertas. Waktu itu kan gak bisa mencetak uang 50.000. Semua cetaknya di Australia. Dan biaya ongkos kesana kemarinya berat. Prabowo yang ambil, kalau Anda tahu semuanya. Prabowo telah salah dan ini presiden paling lemah di Indonesia. Hanya presiden omon-omon. Tuhan Yesus memberkati.